Assalamualaikum, salam sejahtera. Di video kesempatan kali ini, kami akan menyingkap tabir misteri mengenai tanda 100 hari menjelang kematian. Hal ini didasarkan dari berbagai sumber, baik dari kitab primbon, tuntunan orang-orang tua, budaya lokal, dan kepercayaan tertentu. Setiap makhluk yang bernapas, pastilah suatu saat akan berhenti napasnya, kemudian mati. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kapan tepat seseorang itu akan meninggal. Jika seseorang terlahir terpeka, maka tanda-tanda kematian akan dapat dia ketahui dari alam semesta. Sehingga ada cerita bahwa banyak leluhur kita yang mengetahui kapan malaikat maut akan datang. Berikut ini adalah tanda 100 hari menjelang kematian, di mana kita akan membaginya ke dalam dua kelompok, yaitu berdasarkan kearifan lokal dan berdasarkan kepercayaan. Menurut kearifan lokal, di mana mencakup tuturan orang tua, budaya, dan termasuk kitab primbon, tanda kematian sudah dekat yang pertama adalah sering menyebut nama orang yang sudah meninggal. Hal semacam ini akan dapat dilihat ketika yang bersangkutan tersebut mengalami sakit sebelum yang sudah tiada. Dan di dalam kondisinya yang sadar atau tidak, orang tersebut akan memanggil nama kerabatnya yang sudah tiada. Ada yang menyebutkan bahwa ketika mengalami hal ini, orang sakit tersebut melihat kerabat dekat mereka yang sudah meninggal dan mengajaknya untuk ikut dengan mereka. Tanda kematian sudah dekat yang kedua adalah dapat dilihat dari daun telinga yang menekuk ke arah dalam. Secara umum orang memiliki daun telinga yang mengembang ke sebelah kiri dan kanan secara normal. Tapi bagi mereka yang akan dijemput malaikat maut, ujung daun telinganya kelihatan lebih menekuk ke dalam, seperti daun yang layu karena kurang siraman air. Tanda kematian sudah dekat yang ketiga adalah pandangan matanya kosong. Pandangan mata kosong ini hampir terjadi setiap hari. Sorot matanya aneh, seperti sedang memandangi sesuatu, tapi sebetulnya tidak. Pandangan itu hampa, tidak berfokus pada titik pandangan tertentu. Selain itu, air mukanya pun tampak tidak berdaya, murung, dan seperti tidak bercahaya. Sepasang matanya juga jarang berkedip. Sementara tarikan nafasnya terasa berat, dan jika diajak berkomunikasi, cenderung lamban merespon. Orang dengan tatapan seperti ini juga kadangkala berkomentar aneh-aneh, seperti orang mengigau, dan cenderung menarik diri dari keramaian. Dirinya lebih senang melamun dalam kesendirian. Dia tidak ingin melakukan aktivitas ataupun selain melakukan sesuatu dan memandang dengan pandangan yang kosong. Tanda kematian sudah dekat yang keempat adalah kulitnya terlihat lebih pucat. Ada kepercayaan jika wajah seseorang yang akan meninggal akan tampak pucat atau putih semu, meskipun dia sehat-sehat saja. Raut wajah itu nyaris menyerupai raut wajah mayat. Awalnya hanya bagian wajah yang tampak putih, kemudian menjalar ke seluruh anggota tubuh lainnya, dan sering didatangi lalat hijau meskipun badannya tidak berbau.
Tanda kematian sudah dekat yang kelima adalah sering gelisah. Dalam keseharian, mereka tampak tidak pernah tenang ketika duduk, tidur, atau ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Kegelisahan itu terus terlihat, bahkan orang lain pun juga dapat merasakan hal itu. Tanda kematian sudah dekat yang keenam adalah minta pulang. Jika orang itu dirawat di rumah sakit dan kebetulan mengidap penyakit yang cukup parah, dirinya akan menunjukkan gelagat yang tidak biasanya. Si pasien merasa tidak betah di kamar dan selalu mengeluh untuk segera keluar dari rumah sakit dan minta untuk segera pulang secepatnya. Tanda kematian sudah dekat yang ketujuh adalah kelihatan sehat setelah sakit parah. Sehat di sini bukan artian pulih dari penyakit, namun sehat sesaat yang kemudian akan meninggal. Di dalam bahasa Jawa, hal itu disebut dengan mulih ake cahyo, yaitu mengembalikan cahaya. Dari redup menjadi terang, kemudian dari terang ke saat itu akhirnya malah berbalik menjadi gelap selamanya. Kelompok kedua dalam tanda 100 hari menjelang kematian, menurut kepercayaan atau keyakinan terjadi dalam urutan waktu, yaitu dalam 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, dan 1 hari. Yang pertama adalah tanda 100 hari menjelang kematian. Seratus hari menuju kematian, pada saat asar, seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai kaki akan mengalami getaran dan seakan-akan menggigil. Seperti daging kambing dan sapi yang baru disembelih, di mana jika diperhatikan dengan teliti, daging tersebut terlihat bergetar. Bagi orang yang beriman yang menyadari hal ini, dia akan langsung bertobat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Namun sebaliknya, jika tidak beriman, hal ini hanya akan dianggap sebagai angin lalu dan bahkan semakin terlena dengan kehidupan duniawinya. Yang kedua adalah tanda 40 hari sebelum kematian. Sama halnya dengan tanda 100 hari menjelang kematian, tanda-tanda 40 hari sebelum kematian juga akan muncul pada saat waktu asar. Pada waktu itu bagian pada pusat tubuh akan berdenyut-denyut. Hal ini adalah tanda bahwa daun yang bertuliskan nama kita telah gugur dari pohon yang diletaknya sehingga sana surga. Daun itu akan jatuh ke tempat malaikat Israel, sang malaikat maut. Dan itu pun akan menjadi perintah bagi malaikat Israel untuk mencabut nyawa orang tersebut. Malaikat maut akan melakukan persiapan dengan mengawasi kegiatan kita setiap saat, dan sesekali akan menampakkan dirinya pada orang yang hendak dicabut nyawanya. Yang ketiga adalah tanda 7 hari sebelum kematian. Tanda-tanda kematian ini juga akan muncul setelah waktu masuk asar, dan tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan oleh Tuhan kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit.
Orang yang sedang sakit pada umumnya tidak akan berselera untuk makan. Namun pada waktu ini, tiba-tiba orang sakit tersebut ingin sekali makan. Hal ini merupakan isyarat dari Tuhan bahwa kematian memang benar sudah dekat. Yang keempat adalah tanda 3 hari sebelum kematian. Pada sewaktu-waktu, di hari ketiga sebelum kematian, akan terasa denyut di tengah dahi. Jika tanda kematian itu dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuasalah setelah itu, agar perut tidak mengandung banyak najis, dan akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasadnya. Setelah itu mata tidak akan bersinar secara lagi, dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Hal ini dapat terlihat jelas jika dilihat dari sisi samping tubuhnya. Daun telinga juga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Telapak kaki akan menjadi kaku dan sukar untuk digerakkan. Yang terakhir adalah tanda 1 hari sebelum kematian. Orang yang mengalaminya akan merasakan denyut di bagian ubun-ubun pada waktu setelah asar. Hal itu menandakan bahwa dia tidak akan sempat lagi melihat waktu asar di hari yang selanjutnya. Itulah mengenai tanda 100 hari menjelang kematian, di mana dapat kita gunakan sebagai pengingat atau segera berbenah memperbaiki diri dan bertaubat. Semoga video ini membawa kebaikan dan bermanfaat bagi kita semua.